Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmina Villa dari kelas 12 LKP 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun laporan kas kecil. Laporan dana kas kecil metode fluktuasi. Kas kecil metode fluktuasi. Metode fluktuasi atau fluctuation fund method berubah-ubah atau tidak tetap adalah suatu metode pengolahan dana kas kecil dengan ketentuan jumlah kas kecil tidak tetap atau selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan pada suatu periode. Perbedaan metode impuls dan metode fluktuasi. Pada metode impuls, jumlah pengisian kembali tidak harus sama dengan jumlah pengeluaran, dan transaksi pemakaian dana kas kecil di jurnal tetap hanya sesuai menyimpan bukti-bukti transaksi, dan saldo dana kas kecil tetap, dan pada akhir periode perlu disesuaikan. Sedangkan pada metode fluktuasi, jumlah pengisian kembali harus sama dengan jumlah pengeluaran dana kas kecil, dan transaksi pemakaian dana kas kecil harus di jurnal sesuai jumlah yang dikeluarkan, dan saldo dana kas kecil berubah-ubah, dan terakhir pada akhir periode tidak perlu disesuaikan. B. Aktivitas dana kas kecil metode fluktuasi. Aktivitas atau transaksi keuangan yang menyebabkan adanya mutasi dana kas kecil dibagi menjadi 3, yaitu yang ke-1 ada pembentukan dana kas kecil, yang kedua ada pemakaian dana kas kecil, dan yang ketiga adalah pengisian kembali dana kas kecil. Pembentukan dana kas kecil. Pembentukan dana kas kecil melibatkan beberapa pihak, diantaranya ada 1. Bagian utang, kedua bagian kasa, ketiga bagian jurnal dan lapangan, dan terakhir pemegang dana kas kecil. Pada saat membentuk dana kas kecil, pemegang dana kas kecil akan mengakui sebagai transaksi penerimaan uang kas dan mencatat dalam jurnal umum. Dan kedua ada pemakaian dana kas kecil. Pemakaian dana kas kecil. Kegiatan yang harus dilakukan oleh pemakaian dana kas kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mengisi formulir PPKK sebanyak 2 rangkap untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. Dan yang kedua adalah menerima uang tunai dan PKK lembar ke-1 dari pemegang dana kas kecil. Yang ketiga ada mengumpulkan bukti-bukti penggunaan dana kas kecil ke Ciluntuk dijadikan pendukung bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK. Dan yang keempat adalah mengisi formulir bukti pengeluaran kas kecil BPKK berdasarkan data bukti pendukung. Dan yang kelima ada menyerahkan BPKK, bukti-bukti pendukung, dan PPKK lembar ke-1 kepada pemegang dana kas kecil. Dan yang terakhir ada menerima PPKK lembar kedua yang telah dicap lunas dari pemegang dana kas kecil untuk diarsipkan. Dan yang ketiga ada pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil diajukan oleh dana kas kecil dengan menyertakan 1. Surat permintaan dana kas kecil, 2. Bukti pengeluaran kas kecil, dan yang ketiga surat permintaan pengisian dana kas kecil, dan yang terakhir ada bukti transaksi berupa nota atau kwitansi. Nah, di sini ada contoh soalnya ya guys. Di sini ada contoh soalnya yaitu PT Nusantara Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan mebel. Perusahaan mulai dijalankan pada Juni 2017 oleh Mahendra sebagai pimpinan. Berikut adalah data perusahaan selengkapnya. Data perusahaan 1 PT Nusantara Jaya, NPWP-nya adalah 024566542332000. Jenis usahanya yaitu perdagangan mebel, dan alamatnya ada di Jalan Sultan Agung 2, nomor 25 Semarang. Nama pimpinannya yaitu Mahendra. Klasifikasi badan adalah perseorangan terbatas PT.
PT Nusantara Jaya menerapkan kebijakan akuntansi berikut. A. Pengeluaran kas. Pengeluaran kas lebih dari 1 juta dibayar dengan cek dan didukung dengan bukti kas keluar BKK. Yang kedua ada pengeluaran maksimal 1 juta dibayar dengan dana kas kecil. Pembentukan dana kas kecil ditetapkan oleh manajemen sebesar 10 juta rupiah. Yang ketiga ada penggantian dana kas kecil dilakukan setiap akhir bulan. Dan yang keempat ada pencatatan dana kas kecil menggunakan metode fluktuasi. B. Penerimaan kas. Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank secepatnya pada hari yang sama. Kedua, dana perusahaan disimpan dalam rekening giro nomor 16566822270 Bank Sejahtera Kancap Metro Semarang. Di sini ada nomor akun dan nama akunnya. 111 kas kecil, 1112 kas di bank, 1121 perlengkapan kantor, 6110 beban transportasi, 6120 beban promosi, 6130 beban konsumsi, 6140 beban listrik, air, dan telepon, 6150 beban reparasi dan pemeliharaan, 6160 beban lain-lainnya. Di sini ada kasus pemecahan kasusnya dan tanggal dan transaksi pada 1 April saldo kas kecil sebesar 10 juta rupiah. Dan pada 2 April membeli BBM pertama di SPBU Pertamina Majapahit untuk kendaraan kantor sebanyak 12 liter. 9.500 BPKK 001 dan PPKK-nya 001. Pada 4 April membeli spare part mesin printer senilai 120.000, BPKK-nya 002 dan BPKK-nya 002. Dan pada tanggal 8 April membeli 8 dus air mineral untuk ruang tunggu pelanggan senilai 200.000 rupiah. BPKK-nya 003 dan PPKK-nya 003. Dan pada tanggal 8 April membeli makanan ringan di Swiss House untuk rapat sebesar 500.000 rupiah, BPKK 004 dan PPKK-nya 004. Dan pada tanggal 9 April membayar jasa angkut pengiriman barang sebesar 220.000 rupiah, BPKK-nya 005 dan PPKK-nya 005. Dan pada tanggal 10 April membeli 20 buah materai yang 6.000 dengan harga satuan 6.000, BPKK-nya 006 dan PPKK-nya 006. Dan pada 10 April membeli BBM Pertamax di SPBU Pertamina Ungaran untuk kendaraan kantor sebanyak 20 liter dan 1 liternya itu 9.500. BPKK untuk pengeluarannya 007 dan PKK-nya 007. Dan pada tanggal 13 April membeli 20 buah spidol bot marker dengan harga 7.500 per buah, BPKK-nya 008 dan PKK-nya 008. Dan di sini ada lagi pada tanggal 13 April dia membeli makanan ringan untuk rapat karyawan senilai 200.000, BPKK-nya 009 dan PKK 009. 14 April membeli BBM Pertamax di SPBU Pertamina Pamularsi untuk kendaraan kantor sebanyak 25 liter dan per liternya adalah 9.500. Untuk BPKK-nya 010 dan PKK-nya 010. Dan pada tanggal 16 April membeli ATK di toko HN Putra sebesar 196.000, BPKK-nya 001, PPKK-nya 011. Maaf, BPKK-nya itu 011 ya. Dan NK 04049 dengan perinciannya sebagai berikut. 20 snell hektar yang harga satuannya 5.000. 5.000 dikali 20 berarti 100.000 rupiah. Dan 12 pensil dengan harga satuannya 8.000. 8.000 dikali 12.000 sama dengan 96.000 rupiah.
personal hektar dan tempat pensil dijumlahin dan harganya menjadi Rp196.000. Dan pada tanggal 18 April membayar biaya servis untuk kendaraan kantor senilai Rp200.000 dengan BPKK 012 dan PPKK-nya 012. Dan pada tanggal 22 April membeli beberapa perlengkapan untuk keperluan kantor sebesar Rp252.000 dan BPKK 014, PKK 014 dan NK 04 atau 896 dengan perincian sebagai berikut. 6 lakban coklat satuannya Rp7.000 dikali 6 sama dengan Rp42.000 dan 5 double tape busa satuan Rp16.000 dikali 5 yaitu jadi Rp80.000 dan 5 lem fox putih 150 gram dengan harga satuan Rp8.000 dikali 5 jadi Rp40.000 dan 3 lem Dulcol jumbo harga satuannya yaitu Rp30.000 berarti Rp30.000 dikali 3 yaitu menjadi Rp90.000 dan hasil dari situ dijumlah menjadi Rp252.000. Pada tanggal 23 April pengisian kembali dana kas kecil sebesar Rp2.949.500 dengan BKK 04/178. Di sini kita akan membuat jurnal umumnya. Bentuk jurnal umumnya seperti ini. Di sini ada nama PT Nusantara Jaya, jurnal umum, bagian kas kredit pada periode April 2020. Di sini bentuk tabelnya ada tanggal, nomor SD, terus ada keterangannya, debit dan kredit. Nah, di sini kan dia tadi pada tanggal 2 April. Nomor SB-nya BKK 001 dan keterangannya beban transportasi. Beban transportasi bertambah menjadi 114.000 dan kas kecil pengeluaran masuk ke kredit jadi 114.000. Dan pada tanggal 4 April perlengkapan kantor bertambah masuk ke debit jadi Rp120.000 dan kas kecil keluar jadi kredit Rp120.000. Dan pada tanggal 8 beban konsumsi Rp200.000 masuk ke debit dan kas kecilnya pengeluarannya masuk ke kredit Rp200.000. Dan pada tanggal 8 April beban konsumsi dengan nomor SD-nya BPKK 004. Dia membeli beban konsumsi masuk ke debit Rp500.000 dan kas kecilnya pengeluaran. Kas kecil berkurang masuknya ke kredit Rp500.000. Dan pada tanggal 9 April BPKK 005 beban transportasi bertambah jadi Rp220.000 masuknya ke debit dan kas kecilnya Rp220.000 masuknya ke kredit. Dan pada tanggal 10 April BPKK 006 perlengkapan kantornya Rp120.000 bertambah masuk ke debit dan kas kecilnya Rp120.000 masuk ke kredit karena berkurangnya kas kecilnya. Nah, di sini ada lagi pada tanggal 10 April BPKK-nya 007 beban transportasi dengan bertambahnya Rp190.000 di debit dan kas kecilnya berkurang Rp190 di kredit. Jadi pada tanggal 13 April BPKK-nya 008 perlengkapan kantor Rp150.000 masuk ke debit dan kas kecilnya masuk ke kredit. Pada tanggal 13 April lagi di sini ada beban konsumsi Rp200.000 dan kas kecilnya masuk ke kredit Rp200.000. Dan pada tanggal 14 BPKK 010 beban transportasi masuk ke debitnya Rp237.500 dan kas kecilnya masuk ke kredit Rp237.500. Dan pada tanggal 16 April 2021 BPKK-nya 011 perlengkapan kantor masuk ke
Rp6.000 masuk ke debit karena bertambah, dan kas kecil pengeluarannya masuk ke kreditnya Rp196.000. Di sini ada pada tanggal 18 BPKK 012 beban reparasi dan pemeliharaannya bertambah masuk ke debit Rp200.000 dan kas kecilnya ke kredit pengeluaran Rp200.000. Pada tanggal 20 April 2020 BPKK-nya 013 beban reparasi dan pemeliharaan Rp250.000 dan kas kecilnya Rp250.000. Dan pada tanggal 22 April BPKK 014 perlengkapan kantor bertambah, perlengkapan kantornya masuk ke debit Rp252.000 dan kas kecilnya berkurang, masuknya ke kredit dengan Rp252.000. Dan pada tanggal 23 pengisian kembali dana kas kecil BKK 04-178 kas kecilnya bertambah jadi Rp299.500 masuknya ke debit dan kasnya berkurang, masuk ke kredit dengan jumlah Rp249.500. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.